Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mulai kelas ini dalam pimpinan Roh Kudus. Biar Roh-Mu hadir dan memberkati kami semuanya. Supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baik. Kita mulai kelas kita. Kemarin kita sudah melihat guru sebagai apa, masih ingat nggak? Ya, saya share bahan kita. Ini tentang kualitas guru ya, yang kita pelajari. Jadi kemarin kita, ini dia, kemampuan mengajar ya. Kemampuan mengajar guru. Kita sudah lihat kemarin itu, kemampuan mengajar guru. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yang ketiga ya. Yang kedua dalam slide saya, tapi sebelumnya udah ada dua. Jadi ini yang keempat kalau nggak salah. Jadi kualitas guru, ini kualitas guru dalam potensi profesional. Ya, ini potensi profesional. Ya. Baik, guru dalam konteks pendidikan formal sekolah dikatakan pada khususnya merupakan sebuah profesi. Jadi guru itu profesi. Ya. Jadi kalau ditanya orang pekerjaannya apa, profesinya apa, guru. Ya, jadi guru itu bukan apa namanya, menjasa ya, jasa atau apa enggak ya, tapi profesi. Nah, pekerjaan guru adalah mengajar. Jadi kita harus tahu ini ya. Jadi pekerjaan guru itu adalah mengajar, mendidik, menilai, membimbing, melatih, mendampingi, dan mengarahkan peserta didiknya mencapai apa? Mencapai tujuan belajar. Lihat kata-kata kuncinya di sini ya. Kata-kata kuncinya dikatakan apa? Mengajar. Ya, ini kan yang biasa ya. Mendidik, menilai, membimbing, melatih, mendampingi, dan mengarahkan peserta didiknya mencapai apa? Tujuan belajarnya. Jadi menarik ya. Jadi guru itu fungsinya di sini aja udah banyak sekali nih. Jadi jangan saudara menganggap guru itu hanya mengajar dapat di depan kelas aja. Ya, ngerti ya? Jadi jangan selalu menganggap bahwa guru itu hanya cukup di depan kelas saja. Ya, tapi guru itu banyak sekali fungsinya. Ya, dia mengajar, dia mendidik, dia menilai, membimbing, melatih, mendampingi, mengarahkan peserta didiknya mencapai apa? Tujuan belajar. Ya. Maka kadang-kadang juga dia mendampingi. Ya, mendampingi dalam banyak hal lah. Ya. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 dikatakan guru harus mengusahakan 4 perkara. Nah, ini 4 perkara. Yang pertama itu adalah memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum. Nah, ini apa itu materi ajar? Materi ajar itu ya materi yang ada di dalam kurikulum itu. Jadi guru itu harus bisa ya, harus bisa memahami itu. Jadi jangan sampai guru itu tidak bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan materi ajarnya, ya, yang ada dalam kurikulum, ya, dalam kurikulum. Lalu yang berikutnya memahami struktur, ya, struktur apa? Ya, struktur pembelajaran itu, bagaimana struktur pembelajaran itu. Jadi kita harus bisa paham itu, memahami struktur pembelajaran. Lalu yang berikutnya, ya, bukan hanya memahami struktur aja, tapi juga konsep. Jadi guru itu secara profesionalnya itu dia harus punya konsep. Jadi jangan sampai dia nggak tahu konsep mengajar itu bagaimana. Wah, itu guru itu kalau udah sampai dia tidak mengerti konsep mengajar dengan baik, wah, itu berbahaya sekali tuh seorang guru, ya. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan dan metode keilmuan yang menaungi atau koheran dengan materi ajar. Ya, jadi metode keilmuan yang menaunginya apa? Koheran itu apa namanya? Bersamaan dengan materi ajarnya. Nah, ini guru harus bisa itu. Harus bisa sampai di sana ya. Lalu memahami hubungan konsep antar mata pelajaran yang berkaitan. Ya, jadi misalnya kalau dia belajar agama contohnya, pendidikan agama Kristen, apa namanya, mata pelajaran yang berkaitan yang bisa menolong selain pendidikan agama itu yang mungkin hampir-hampir mirip, ya, misalnya ya, jadi pelajaran agama lah kita katakan, baik agama Kristen, agama Muslim, agama-agama lain. Nah, apa yang paling cocok? Yang paling cocok mungkin pelajarannya adalah apa? Bimbingan konseling contohnya. Nah, itu cocok untuk itu. Ya, cocok untuk itu. Lalu menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi
jangan hanya gini, jangan hanya sekedar ini ya, sekedar tahu aja gitu ya, tapi ini tadi harus bisa menerapkan konsep-konsep keilmuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini dikatakan oleh Profesor Hartilaar yang mengemukakan bahwa guru profesional memiliki ciri-ciri. Ini menurut dia ya. Jadi ciri-ciri guru-guru profesional itu memahami dirinya dengan baik. Nah ini penting ini. Jadi guru itu harus bisa memahami dirinya dengan baik. Jadi kalau sampai guru tidak paham akan dirinya dengan baik, wah bahaya sekali. Ya bahaya sekali tuh. Ya kalau sampai guru tidak memahami dirinya dengan baik. Jadi guru itu harus bisa memahami dirinya dengan baik, menerima dirinya dengan baik. Ya, ya. Jadi jangan sampai guru nggak bisa terima dirinya. Ya, guru itu emosional dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya dikatakannya oleh Tilaar ini adalah berkembang dalam keilmuan yang kuat, ya sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Jadi dia harus berkembang ya, harus berkembang di sana, ya sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya. Jadi kalau dia ngajar kayak kalian ngajar pak, ya harus berkembang dalam pak, berkembang dalam pembacaan Alkitab, berkembang dalam teologi Alkitab, berkembang dalam eksposisi Alkitab, ya semuanya harus berkembang. Nah itu guru yang benar itu seperti itu. Jadi jangan sampai guru itu tidak berkembang dia ya, nggak berkembang secara keilmuan, dia nggak berkembang, semua nggak berkembang. Ya cuman badannya aja yang berkembang. Ya jadi kalau cuman badannya yang berkembang, kepalanya tidak berkembang, bahaya juga, ya kan? Nah itu dia. Ya atau cuman ilmunya keluar berkembang, kepalanya berkembang, badannya nggak berkembang, lusuh juga. Nah jadi perlu keseimbangan juga. Ya jadi nah ini kalau dia berkembang dalam keilmuannya berarti dia mengerti minat anak didik dan tahu bagaimana mengembangkannya. Ya, jadi mengerti minat anak didik dan tahu bagaimana mengembangkannya. Nah itu guru harus tahu di situ. Jadi jangan sampai dia nggak ngerti minat anak didiknya. Dia dikit-dikit dia marah aja sama murid-muridnya ya. Nah itu kurang pas, ya kurang pas itu. Lalu apalagi mengembangkan tugas secara kreatif. Dia harus mampu mengembangkan tugasnya secara kreatif. Ya, itu yang dikatakan berkembang secara keilmuannya dengan kuat. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat lagi yang berikutnya. Ini kualitas guru ya, jadi kualitas kompetensi sosialnya. Nah, ini sosialnya ya yang sekarang kita lihat di dalam bagian ini. Tapi sebelum sampai ke sini ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Di bagian pertama tadi. Guru yang secara profesi tadi itu ya. Ya, yang di sini ada yang mau ditanyakan nggak ya teman-teman? Nah ini potensi profesionalnya. Ada yang mau ditanyakan silakan kalau mau bertanya. Ya, suara saya agak kecil katanya ya. Gimana agak kecilnya? Halo? Sudah kedengaran? Kedengaran nggak suara saya? Iya. Kedengaran, Pak. Kata si April agak kecil. Kecil atau gede? Gede banget, Pak. Si Apri yang tuli berarti. Oh ya, si April yang suka yang gede, yang kecil-kecil. Saya juga heran. Saya udah bikin maksimal semua ini kiri kanan. iPad hidup, laptop hidup, masa jadi masih kecil ya? Lucu juga. Oke, ada yang mau ditanya nggak teman-teman di situ? Ini kan udah saya bilang, jadi bahan yang saya buat ini bahan untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kemarin sudah ya, sudah kita selesaikan yang pertama kemarin, lalu ini yang pertemuan yang kedua. Ya, jadi kalau dihitung-hitung udah berapa kali ya? Kalau si Mirna kemarin bilang terakhir itu katanya pertemuan 6 ya, 6, 7 UTS, berarti ini tambah 2, berarti udah 8. Ya, tinggal 4 kali lagi. Ya, 4 kali lagi ya dibutuhkan 2 hari lagi, 2 kali lagi. Ya. Hari Kamis mungkin ya malam bisa kali ya, malam ya, sekalipun libur kenaikan mungkin malam tetap aja kita bikin kuliah ya, nggak apa-apa ya. Ya.
Kalau siang sih ibadah, nggak bisa. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan di sana, ya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan di sana, mari kita lanjutkan lagi ke bagian yang di sini. Ya, ini ya. Jadi kualitas guru, ya ini kualitas kompetensi sosialnya. Sosial itu berarti bicara kemasyarakatan ya, bicara kemasярakatannya. Ya, jadi kita membicarakan kaitannya dengan masyarakat. Nah, kita harus tahu bahwa guru diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai makhluk sosial. Ya, makanya apa namanya? Itu yang selalu saya bikin dalam canda ya. Manusia itu tidak bisa berkomunikasi dengan apa? Dengan monyet ya. Bisa nggak? Nyet, kamu tahu nggak perasaanku nyet gitu. Lalu monyet bilang, ngomong apa sih lo? Katanya gitu. Kan nggak pas kan? Atau kalau saudara ketemu dengan burung. Kamu ngerti nggak perasaanku? Apa sih? Udah tahu kamu burung, saya terbang-terbang. Kamu nanya saya lagi katanya gitu. Jadi nggak bisa komunikasi. Makanya kenapa Tuhan harus menciptakan siapa? Menciptakan manusia itu supaya apa? Supaya manusia itu secara sosial bisa berkomunikasi dengan dia. Tapi Tuhan unik. Tuhan menciptakan yang berbeda jenis. Ya, jadi nggak diciptakan perempuan laki-laki diciptakan lagi Adam yang berikutnya, enggak. Ya, justru Tuhan menggunakan Adam dan Hawa itu untuk menciptakan untuk menghadirkan laki-laki dan perempuan berikutnya. Ya, jadi kalau laki-laki kan nggak bisa lah, laki-laki dengan laki-laki Tuhan ciptakan. Gimana caranya jadi hamil kan, laki-laki hamil gitu kan nggak mungkin. Ya, jadi salah satunya harus apa? Harus perempuan yang hamil kan, bukan laki-laki yang hamil. Ya, jadi itu yang Tuhan taruh. Jadi makanya yang kita lihat akhirnya dari perempuan dari Adam dan Hawa itu kan dikatakan oleh Tuhan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, lalu taklukkanlah bumi katanya. Nah, tujuannya Tuhan apa? Tujuannya Tuhan cuma satu, supaya mereka bisa apa? Bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, coba kita lihat dulu Alkitab kita dari Kejadian 1 ya. Coba kita lihat Kejadian 1. Nah, coba perhatikan Kejadian 1 ayat yang keberapa ini? Nah, ini dia. Jadi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, ini yang penting nih. Jadi laki-laki perempuan kan. Jadi nggak mungkin berdua saja di dunia ini. Ya, makanya adalah salah kalau si Apri bilang, sayang hanya kita yang memiliki, hanya kita yang berdua yang tahu dunia ini gitu. Nah, itu sesat itu namanya. Ya, sesat itu. Kalau sampai dia bilang hanya dia yang tahu gitu. Karena Alkitab itu mengajarkan begini. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, ini yang penting nih, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, itu dia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, ini justru kita harus berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara ya, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya. Jadi Allah berkata beranak cucu lah. Jadi ciptakan lagi laki-laki dan perempuan yang baru lagi. Nanti mereka beranak cucu lagi. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Nah, dengan dipenuhi bumi itu nanti disitulah ketahuan bahwa apa? Bahwa manusia itu mulai menjadi makhluk apa? Makhluk sosial. Ya, menjadi makhluk sosial. Nah, nanti dari sekian banyak makhluk sosial itu muncullah guru. Ya, guru. Guru itu yang juga karena habitatnya dari makhluk sosial, maka dia juga akan bersosialisasi dengan apa? Dengan lingkungannya. Ya, jadi kalau guru itu nggak bersosialisasi dengan lingkungannya, itu namanya guru apa itu? Guru yang aneh. Ya nggak, teman-teman ya? Dia menjadi guru yang aneh. Jadi guru itu harus bersosialisasi dengan lingkungan supaya dia tidak jadi apa?
tidak jadi guru yang aneh. Ya enggak? Ya, Mirna guru SD, dia hanya bersosialisasi dengan bapak-bapak dari murid-muridnya gitu contohnya. Nah, itu aneh itu berarti kan? Ya, murid dengan murid dia tidak bersosialisasi, dengan ibu-ibu dari murid-murid itu dia tidak bersosialisasi, tapi dengan bapak-bapak dari murid-murid itu dia sangat dekat-dekat sekali sosialisasinya. Nah, itu aneh menurut saya. Ya, ada sesuatu itu yang nggak beres. Ya, jadi harus seperti yang di sana dikatakan ya. Jadi di sini ya. Jadi guru diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan sesamanya, dan ia juga dibutuhkan mereka. Ya, jadi dia membutuhkan sesamanya, dan ia juga dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini jelas nih. Lalu apa lagi? Ia dipengaruhi atau dibentuk oleh sesamanya. Begitu juga sebaliknya, ia dapat mempengaruhi sesamanya. Makanya guru itu kan nggak satu. Jadi makanya jangan senang kalau sekolah itu gurunya Kristen semua gitu. Kalau guru-guru ini ya, kalau sekolah-sekolah umum, tapi kecuali memang ya sekolah Kristen juga kan boleh juga lah. Ya, yang bukan Kristen di sana kan, namanya juga sekolah kan. Ya, namanya juga sekolah. Ya, jadi jangan senang cuman satu agama semua gitu. Jangan senang. Ya, justru harus ada agama-agama yang lain supaya apa? Supaya kita bisa saling memahami. Nah, makanya dikatakan di sana makanya kalau yang maaf ini, kadang-kadang saya bingung juga. Jadi kalau dia mayoritas, kadang-kadang dia mau jadi penguasa di situ gitu. Nggak boleh sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita udah tahu ada yang lain di situ, agamanya lain di situ misalnya, justru kita harus bagaimana? Harus tidak menggunakan kapasitas ke ini loh. Hanya kita itu nggak boleh gitu. Ya. Jadi kalau yang terjadi di sekolah-sekolah tertentu kan kayak gitu kan. Semua dipaksakan sama dengan dia. Kayak contohnya ya, sekolah-sekolah negeri wajib pakai kerudung semua gitu. Itu kan nggak benar itu. Ya, padahal itu sekolah sosial kan. Sekolah yang bersosialisasi satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh agama dan lain sebagainya. Ya kan? Nggak boleh kita membuat di sekolah-sekolah nasional itu, ingat baik-baik ya, kalau Anda nanti sekolah nasional menjadi guru di sana, nggak boleh kita akan jadi dominan di sana, enggak. Tapi kita harus jadikan Pancasila itu menjadi apa? Menjadi sarana untuk saling menghargai satu dengan lainnya. Ya. Jadi jangan dipukul rata, ini milik satu agama tertentu gitu. Jadi kepala sekolahnya juga nggak boleh Kristen, pemimpinnya nggak boleh Kristen. Itu kan lucu itu. Ya. Jadi seharusnya kan harus boleh lah. Masa nggak boleh pemimpin Kristen? Lalu bagaimana dong? Ya kita Kristen ini udah nggak ada nilainya lagi di bangsa ini, kan lucu itu. Ya, padahal kan sebenarnya kan kita bisa membuat apa? Membuat potensi-potensi yang bisa saling memberkati satu dengan lainnya. Ya, ini ungkapan hati saya sih. Ya, sebagai seorang dosen yang mengajar ya, saya sangat senang sekali kalau orang itu apa? Bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Makanya seharusnya di sekolah itu juga menurut saya atribut-atribut tertentu itu ya nggak boleh kita pakai itu. Ya, atau di kumpulan-kumpulan apapun ya. Jadi kita harus benar-benar jadi makhluk sosial. Ya, jadi biarkanlah kita berkembang dengan apa? Dengan sosial yang Tuhan berikan itu kepada kita. Ya, makanya dikatakan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi. Orang menajamkan siapa? Sesamanya. Ya, coba lihat itu. Kalau saudara mengasah pisau di batu asa, itu biasanya saudara agak lama kan, proses tajamnya itu agak lama. Harus kretek gitu ya. Nah, tapi kalau saudara mengasah pisau itu dengan besi gitu, itu lebih cepat dia tajamnya. Nah, makanya dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi bukan monyet yang menajamkan kita. Ya, monyet nggak bisa menajamkan kita, singa nggak bisa menajamkan kita, kupu-kupu nggak bisa menajamkan kita. Ya, kecuali kupu-kupu malam. Ya kan, kupu-kupu malam ya itu ya mau mencoba menajamkan kita, nah itu membuat kita kebablas, saudara. Ya nggak bisa juga menajamkan kita, itu bisa menghancurkan kita namanya. Ya. Oke, lalu third word. Ya, dikatakan di sana bahwa ketika mengajar, guru memainkan peran dan fungsi sosial karena apa? Berinteraksi dengan anak didik. Jadi kok coba ini kalau guru udah membatasi dengan atribut-atribut tertentu, ya nggak bisa dia berinteraksi. Ya, makanya atribut-atribut itu harus kita buang sebenarnya. Buang tanda petik ya, bukan dibuang, tidak digunakan.
Tapi maksud saya digunakanlah atribut-atribut itu pada tempatnya. Jadi kalau memang itu tidak perlu digunakan di situ, ya nggak usah digunakan kan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan anak didik, rekan kerja dan masyarakat di luar ruang pembelajaran. Ya, ini interaksi kita. Ya, dengan anak didik, rekan kerja, masyarakat, ya, kita berinteraksi. Ya, di kelas berinteraksi, di luar kelas juga ya kita berinteraksi kan. Ya, sekarang aja kan di apa namanya? Di Jakarta aja nggak kelihatan ya. Ya, kalau kita di kampung itu kan, kalau pulang sekolah itu kadang-kadang kita bisa jalan bareng guru kita. Karena semua orang kalau di kampung itu kalau zaman saya ya, kalau sekarang mungkin kendaraannya udah punya kendaraan semua. Kalau dulu orang rata-rata jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jadi keluar bel teng gitu ya. Itu kalau udah keluar bel ya semua jalan kaki. Ya, itu menarik itu. Ya, menarik sekali. Ya, tapi kalau sekarang mungkin dengan udah adanya kendaraan-kendaraan tertentu itu ya membuat orang mungkin sudah tidak berjalan kaki ya. Ya, jadi udah langsung dengan kendaraan, dengan knalpot bodong, sampai nggak peduli sosialnya. Nah itu dia. Nah, jadi seharusnya kita melatih diri kita ya, bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Nah, Undang-Undang Guru dan Dosen 2005 mengisyaratkan, dikatakan bahwa kompetensi sosial ya merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, ini dia Undang-Undang Guru ya tahun 2005 itu ya, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Jadi harus bisa bergaul dengan efektif dengan peserta didik itu. Jadi jangan sampai Anda nggak bisa bergaul. Ya. Oke, lalu yang berikutnya, guru mungkin tahu bahwa dirinya harus memainkan peran dan fungsi sosial terhadap anak didik, rekan kerja, orang tua, wali murid, serta dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi mungkin guru itu harus tahu itu, bahwa dia memainkan peran itu ya sebagai fungsi sosial terhadap anak didik, rekan kerja, orang tua, dan wali muridnya. Jadi itulah bukti-bukti bahwa guru itu adalah, dikatakan guru itu adalah makhluk apa? Makhluk sosial. Ya, jadi nggak bisa hidup sendiri guru. Makanya jangan sombong kalau udah jadi guru gitu ya. Jangan sombong. Ya, jadi karena kita masih harus berinteraksi dengan sesama kita. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Ya, kalau nggak ada saya mau suruh kalian nanti ngerjakan materi. Saya tunggu 5 menit. 5-10 menit saya tunggu. Oke. Coba jawab pertanyaan ini. Tadi kan kita belajar ya bahwa guru itu adalah profesi. Ya, kalau guru itu profesi, kira-kira ya Anda pasang tarif nggak kalau mengajar? Silakan jawab. Jadi guru itu kan tadinya katanya profesi ya, profesi. Jadi kalau profesi, guru itu sebagai profesi kan kita berarti kan dibayar toh sebagai guru. Nah sekarang saya tanya sama kalian, kalian pasang tarif nggak kalau mengajar? Kalau seandainya sekolah itu tidak sanggup bayar kita, rela nggak kita? Ya, itu dia, mengabdi kepada nusa dan bangsa. Ayo silakan, boleh dijawab langsung boleh atau ya jawab langsung aja. Ayo silakan, siapa yang bisa jawab. Jadi kalau guru itu profesi, berarti apa? Berarti kita harus dibayar. Nah, kalau seandainya saudara harus dibayar, kira-kira saudara pasang tarif. Jadi misalnya kan kalau kita honorer misalnya, kecuali kalau udah pegawai negeri kan udah ikut pemerintah itu ya, udah ikut pemerintah. Tapi kalau kita honorer, kalau dikatakan 1 kali pertemuan sekian, lalu nggak cocok sama kita, kira-kira kita ngajar nggak? Nangkap nggak pertanyaan saya? Lasriani nangkap nggak pertanyaannya? Nangkap, Pak. Ya, sekarang kalau nangkap dijawab lah. Jangan diam-diam terus. Ayo silakan.
Ayo, masa nggak ada yang jawab? Tidak perlu pasang tarik, Pak. Nggak perlu pasang tarik. Terus gimana Tarik. dong? Iya, yang namanya guru ya harus melakukan kewajibannya sebagai guru. Itu yang namanya guru yang profesionalisme. Jadi tidak perlu pasang tarik begitu-begitu. Jadi kan sudah ada kan di sekolahnya kan sudah ada kayak gaji honornya sudah, ya mungkin dia merasa tidak cukup, tapi kalau untuk kepada siswanya tidak perlu pasang tarik karena sudah kewajibannya sebagai guru. Ya enggak, kalau siswa kan pasti nggak bayar dia, yang bayar dia kan sekolah. Tapi Ya, sekolah itu misalnya gini loh, tarif mengajar di sekolah itu ya cuman sangat rendah sekali, nggak sesuai lah dengan kalaupun kita kumpulkan misalnya tarif belajarnya itu ya jadi honornya kita setiap bulan nggak akan mencukupi hidup kita. Kira-kira saudara ngajar nggak di situ? Atau saudara malah mencari sekolah yang mungkin tarifnya bisa lebih besar membayar saudara atau gimana? Ya, misalnya kalau contoh di kita ya di Dulos, kalau nah, jadi buka kartu nggak boleh, nggak jadi ya, ntar jadi buka kartu lagi, ya nggak boleh, ya ya pakai contoh aja. Jadi misalnya kalau guru yang misalnya belum mengerti Dulos, ya harus saya jelasin satu kali pertemuan mengajar di Dulos itu sekian loh, ya saya sebut jumlahnya. Kenapa saya sebut jumlahnya? Supaya apa? Supaya dia bisa paham. Jangan sampai dia tidak bisa paham. Ya, saya sebut jumlahnya. Jadi ngajar di Dulos itu gajinya sekian. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, ayo. Kalau enggak usah. Nah, itu dia. Kenapa saya beritahu? Ya, jangan sampai dia merasa ngajar di Dulos itu gajinya jutaan gitu. Padahal kan ya, gaji di Dulos itu kan di bawah UMR ya, di bawah UMR sekali, sangat di bawah UMR sekali. Ya. Nah, itu dia. Itu salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh. Nah, jadi kayak saya ini masih ngajar nggak? Ya masih ngajar. Kalau seandainya Anda tanya Waket 2 misalnya, ini Pak Hermon gimana ya model pembayarannya gitu. Anda kan oh iya kok masih bisa mampu bertahan ya untuk ngajar gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya guru itu nggak boleh pasang tarif. Jadi sekalipun apa namanya fungsi guru itu adalah profesi, nggak boleh pasang tarif dalam mengajar. Jadi guru dosen itu dilarang pasang tarif. Ya, sekalipun mungkin itu kita nggak pegawai negeri ya. Kalau pegawai negeri kan nggak bisa direcoki lagi ya, karena pegawai negeri itu kan sudah pegawainya pemerintah kan. Berarti semua standarnya pemerintah kan berlaku buat dia gitu loh. Jelas ya? Nah, tapi kalau bagi kita yang honorer seperti itu, nah itu bagaimana itu kita menanggapinya? Nah, di sini nih Anda harus berhikmat. Yang menjalani hidup itu harus belajar berhikmat di situ. Jadi jangan pernah bilang kecil banget Pak, nggak bisa lah, nggak sanggup lah di situ gitu. Jangan, nggak bisa. Jadi kalau saya sih lebih setuju mengajar itu kepada panggilan. Jadi kalau kita terpanggil, apapun resiko dan harga yang harus dibayar di situ ya Anda jalani aja. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Nah, ini harus kita jalani gitu. Ada satu sekolah STT gitu. Kalau saya mengajar di STT itu ada donatur yang bayar saya mengajar. Nah, sekolah itu nggak berani panggil saya mengajar. Kenapa nggak berani panggil saya mengajar? Karena donatur itu sudah tidak di situ. Jadi dia takut saya nggak dibayar gitu ya. Kalau nanti nggak dibayar gimana lah ini? Padahal sebenarnya kalaupun seandainya saya dipanggil dan membantu dia, mungkin saya masih mau mengajar tanpa harus memikirkan yang namanya apa? Yang namanya honor tadi itu, gitu loh. Ya, jadi memang sulit ya, sulit. Tapi memang harus profesional juga. Jadi kalau kita berani bangun sekolah, seharusnya harus profesional. Profesional, bayar gurunya, bayar dosennya. Nggak boleh dipermainkan juga. Itu jasa dari mereka itu kan luar biasa sekali. Itu kan meninggalkan anak istri semuanya, atau meninggalkan suaminya datang untuk mengajar ke kita, contohnya gitu. Ya, jadi satu sisi, jadi itulah yang saya bilang posisi yang serba salah itu. Jadi sekolah kadang-kadang, apalagi sekolah teologi contohnya,
STT ya. STT itu paling paling konyol itu di dunia itu. Ya. Jadi bangun STT gede-gede, gajinya nggak gede. Nah itu kan nggak masuk akal itu, saudara. Ya, jadi seharusnya harus ada standar itu. Harus ada standar yang memang kalau saya bangun nih STT ini bagaimana kehidupannya? Dari mana uangnya? Bagaimana saya menghidupi STT itu supaya bisa hidup gitu. Nah itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi jangan semuanya terima kasih Tuhan berkati. Memang Tuhan memberkati. Tuhan nggak mungkin tidak memberkati, benar nggak? Ya Tuhan tuh pasti memberkati. Kita di mana-mana pun kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi persoalannya adalah itu tadi, sekolah itu harus profesional. Nggak boleh nggak profesional. Ya, karena orang-orang yang mengajar di sana kan orang-orang profesional juga, gitu loh. Nah itu. Tapi kalaupun seandainya tidak bisa sampai kepada titik itu, guru itu harus itu tadi rela. Ya, rela untuk mengabdi. Makanya dibilang guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Ya, dia harus rela mengabdi. Itu pertanyaan pertama ya tadi ya. Pertanyaan pertama ya. Jadi guru itu tidak boleh pasang tarif ya. Jadi kita harus menyimpulkan. Jadi guru itu tidak boleh pasang tarif. Jadi kalau sekolah bilang segini ya Anda nggak boleh menawar. Ya nggak boleh nawar ya. Kalau Anda setuju ya jalani. Kalau nggak setuju bilang mungkin saya mencari yang lain gitu. Ya kalau kita itulah keprofesionalannya. Jadi justru kalau kita merasa tidak pas untuk itu ya kita bisa keluar dari situ. Ya. Nah kalau saya sih lebih cenderung kepada apa? Panggilan ya. Panggilan. Jadi makanya saya itu nggak bisa kaya-kaya ya gara-gara itu. Tinggal di rumah susun, rumah kecil seperti ini, ya nggak bisa kaya-kaya lah. Karena apa? Karena itu tadi. Karena bagi saya mengajar itu adalah panggilan, jadi saya nggak pernah mau masang apa? Masang tarif. Kalau seandainya saya pasang tarif, bisa nggak? Ya bisa aja. Ya namanya juga hidup, masa kita nggak bisa pasang tarif? Boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kan kalau kita udah pasang tarif kan udah bahaya. Itu sudah nggak sesuai dengan hati nurani saya. Ya, jadi mengajar itu bersama bagi saya seperti berkhotbah. Ya kalau berkhotbah kita nggak bisa pasang tarif, bagi saya juga mengajar nggak bisa pasang tarif. Jelas ya? Nah tapi itu tadi, sekalipun saya punya prinsip seperti itu, seharusnya lembaga atau sekolah atau universitas atau STT tempat kita mengajar itu harus profesional. Gitu loh. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Nah kalau nggak kayak gitu kan ya kasihan, semua jadi kasihan kan? Ya semua jadi kasihan. Karena sudah tidak berjalan dengan apa? Dengan profesional. Oke. Masih dengar suara saya ya, teman-teman? Masih kedengaran suara saya kan ya? Oke. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Masih ingat nggak pertanyaan yang kedua? Atau udah kejawab semua? Lasriani, pertanyaan kedua tadi apa Lasriani? Tuh, pertanyaannya aja nggak mau dicatat kan? Apa pertanyaan kedua tadi? Ya. Jadi harus selalu dipegang ya, bahwa mengajar itu adalah apa? Panggilan ya, panggilan. Jadi karena mengajar itu panggilan, kita harus apa? Harus menikmati apa? Menikmati panggilan mengajar kita itu. Ya. Jadi jangan sampai kita tidak menikmati apa? Panggilan mengajar kita. Ya. Banyak orang nggak bisa menikmati loh panggilan mengajarnya. Jadi makanya jadi kacau dia. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang mendingan saya kerja yang lain deh daripada kerja itu kan gitu kan. Ya, ada yang seperti itu. Ya, jadi Anda harus bisa itu ya. Harus bisa itu menjadikan panggilan itu segalanya buat kita. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak dari sini?
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau sudah tidak ada lagi, ya ini ada bahan kita sedikit lagi di bagian terakhir ya. Coba kita lihat bagian terakhirnya. Nah ini masih ada ternyata ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro dikatakan 3 tugas utama sosial guru, yaitu apa? Ingarai, ingarso ya, song tulodo, ingmadio mangun karso, tuturi, handayani. Jadi sebagai makhluk sosial, guru itu bagaimana di sini? Guru itu bagaimana? Harus bisa berdiri di depan, di belakang gitu ya. Jadi dia harus bisa mendorong ya. Mendorong siapa? Mendorong orang-orang yang apa namanya, yang dilayani atau diajar gitu ya. Nah, untuk melaksanakan kompetensi sosialnya, guru harus menyerahkan apa? Anggota tubuhnya kepada Allah. Jadi harus kita menyerahkan anggota tubuh kita. Ya, termasuk apa? Termasuk lidah kita, mulut kita, cara kita bicara sama orang. Jangan sampai kita apa? Menyinggung perasaan orang dalam mengajar. Ya, dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar kita itu. Lalu yang berikutnya apa? Hati juga harus dijaga. Karena dari situlah terpancar komunikasi yang baik atau buruk dari hati kita itu. Jadi kita harus jaga ya. Jadi jangan sampai Anda jadi guru tidak bisa menjaga hati. Nah itu sangatlah bahaya sekali kalau ada seorang guru tidak bisa menjaga hatinya. Bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga tubuhnya itu ya. Ya, nah itu bahaya itu guru seperti itu. Ya, jadi guru itu harus benar-benar bisa menjaga segalanya dalam hidup. Nah, dalam hal berkomunikasi Tuhan Yesus mengatakan agar kita berkata ya apabila ya dan tidak untuk sebaliknya. Nah, ini yang dibilang kepribadian seorang guru. Jadi kepribadian kita itu dilihat orang dari mana? Dari perkataan kita. Jadi kalau perkataan kita itu baik, ya baik semuanya. Ya, tapi kalau perkataan kita itu buruk, ya buruk semuanya. Jadi kita harus belajar menyampaikan perkataan-perkataan yang apa? Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Ya, nah ini yang digunakan yaitu Matius 7 ayat 12. Silakan baca satu orang, ada yang pegang Alkitab nggak? Silakan Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang mau Anda menginginkan apa yang dilakukan oleh orang kepada kalian, ya kalian harus lakukan itu. Ya, jadi jangan jadi salahkan Tuhan. Tuhan, saya nggak dihargai loh Tuhan sama orang-orang ini, jangan kayak gitu, saudara. Ya, karena bagaimanapun apa yang kita tabur itu kita akan apa? Kita akan tuai. Ya, jadi kita harus belajar apapun yang kita ingin kita perbuat bagi orang, ya kita harus memperbuatnya kepada orang lain. Ya, jadi jangan sampai kita ini nggak melakukan itu gitu. Nah itu yang bahaya ya, bahaya kalau kita jadi guru kita hanya minta dihargai, ya sementara kita tidak bisa menghargai orang lain. Jadi kita dalam makhluk sosial harus diingat ya, yang saling menghargai satu dengan lainnya. Oke, lanjut ya. Nah ini dia bagian terakhir, kualitas guru dan tongkat Allah. Jadi kita ini guru ini tongkat Allah katanya. Ya, jadi faktor penting dalam menyukseskan kegiatan pembelajaran adalah orang tua dan murid mengharapkan guru yang berkualitas. Jadi Anda harus tahu itu ya, bahwa orang tua dan murid itu sangat mengharapkan guru yang berkualitas. Kualitas yang dimaksudkan berkaitan dengan iman, spiritualitas, watak, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Ini kualitas yang dimasukkan sana, berkaitan dengan iman, spiritualitas, watak, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Ya. Nah, lalu kualitas guru itu menyangkut apa? Dimensi seni, serta teknik atau keterampilan mengajar. Jadi guru itu harus bisa segalanya lah. Ya, mengajar itu berubah, ya mengajar harus berubah, jangan textbook terus, ya toh. Ya, harus ada cara-cara yang bisa kita buat, pendekatan-pendekatan mengajar yang bisa kita buat dengan baik supaya kita mengajar itu tidak apa? Tidak membosankan gitu ya. Tidak membosankan. Jadi kita harus bisa mengajar itu dengan rapi lah, dengan rapi ya, dengan rapi. Jadi jangan sampai membosankan, jangan sampai orang
malas mengikuti kita. Gara-gara apa? Gara-gara gaya kita gitu. Gaya kita yang begitu menyebalkan dan juga membosankan itu. Jadi kita harus bisa ya teman-teman ya, harus bisa melakukan mengajar itu dengan apa? Dengan rapi ya, dengan rapi. Jadi supaya tidak membosankan bagi orang lain ya, tidak membosankan bagi orang lain ya. Oke. Nah, lalu dikatakan lagi di sana, guru itu bagaikan tongkat Musa yang dapat dipakai oleh Allah untuk mendidik muridnya untuk mengenalnya. Jadi ingat tongkat Musa ya. Jadi kalau Allah mau melakukan mujizatnya itu lewat apa? Lewat tongkat Musa itu kan. Bikin ini, bikin itu katanya. Pukul ini, pukul itu. Nah, itu lewat tongkat itu. Nah, guru itu adalah tongkat Allah. Ya, tongkat Allah yang bisa mendidik murid-muridnya. Jadi Anda harus percaya ya bahwa kita ini adalah tongkatnya Tuhan. Ya, tongkatnya Tuhan untuk mendidik orang-orang ya, mendidik orang-orang yang yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita harus bisa ya, harus bisa benar-benar jadi tongkatnya Tuhan itu. Oke, saya rasa cukup ya buat hari ini. Ya. Saya rasa bahannya sudah selesai. Oke. Sorry, tunggu dulu. Ya. Betul, sudah habis. Jadi besok kita lihat lagi bahan yang baru. Jadi kita sudah selesai ya. Tentang kualitas guru kita sudah selesaikan semuanya. Ya, jadi kalau kita lihat dari pelajaran kita itu ya, menjadi guru yang berkualitas itu kita bisa melihat ya banyak hal yang sudah kita singgung ya di dalam bagian-bagian itu. Mungkin kalau kita review sedikit ya, menjadi guru yang berkualitas itu ya, kita udah belajar tentang keutamaan kualitas guru ya, lalu kualitas kepribadian guru kita sudah pelajari itu ya, yang saya sebut bertumbuh dibimbing Roh Kudus, konsep diri positif, masih ingat ya teman-teman ya. Lalu kualitas kemampuan mengajar, ini yang kita bahas kemarin ya. Ya, jadi kualitas kemampuan mengajar ya, ini sudah kita pelajari. Lalu kualitas kompetensi profesionalnya itu baru tadi ya. Lalu kualitas kompetensi sosialnya itu sudah kita lihat barusan. Lalu yang terakhir adalah yang kita sudah pelajari adalah guru dan tongkat Allah ya, guru dan tongkat Allah ya, guru dan tongkat Allah. Nah, nanti besok kita akan mempelajari guru melakukan banyak peran. Jadi peran guru itu sangat banyak sekali ya. Nanti besok kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi guru, salah satunya guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar dan lain sebagainya. Jadi banyak peran guru itu banyak sekali. Ya, guru mempunyai banyak peran. Oke, saya rasa cukup ya malam ini. Ya, tugas akhirnya adalah ya, coba saudara catat tugas akhirnya atau saya taruh di chat ya. Ya, saya taruh di chat saja. Oke, itu dia. Ya, ada 2 soal ya. Bisa dilihat di chat ya. Bisa lihat ya.
tuliskan ringkasan pelajaran malam ini. Ya, tuliskan ringkasan pelajaran malam ini. Lalu yang kedua, yakinkah Anda bahwa kelak Anda dapat dipakai oleh Allah sebagai tongkatnya untuk mengubah banyak orang? Uraikan jawaban Anda. Ya, silakan teman-teman. Ya, masih ada waktu. Malam ini sampai jam 10 bolehlah, belajar aja lah sampai jam 10 ya. Saya tunggu 1 jam atau 30 menit ke depan lah. Ya, saya tunggu jawabannya. Nggak usah sampai 1 jam, setengah 10 aja. Ya, itu saja yang perlu ya. Jadi setengah 10 saya tunggu nanti jawabannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita foto sebentar dulu. Buka kameranya. Silakan. Oke, kalau nggak mau foto ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih ya. Buat malam ini mari kita berdoa, kita akhiri kelas kita. Mari berdoa teman-teman. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih buat pertemuan hari ini. Berkati mahasiswa yang sudah belajar, beri mereka hikmat, akal budian daripada Tuhan, supaya kami terus boleh mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam semuanya ya. Ketemu lagi besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita. So,